Halo Sobat Listrik Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sultan sebagai host di sini di Bincang Redaksi Listrik Indonesia. Kali ini kita bahas tentang perkembangan listrik Indonesia selama pandemi nih ya Bang. Nah kira-kira ada berita terhangat, berita terbaru apa nih di sektor kelistrikan selama pandemi? Ya, soal sektor kelistrikan ya di tengah pandemi corona memang cukup, kalau bisa dibilang sih cukup memprihatinkan. Karena kenapa? Ini urusannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Mau nggak mau harus ada yang dikorbankan, kesehatan kah atau ekonomi gitu kan. Jadi setiap kementerian itu sudah menganggarkan dana untuk alokasi ke pandemi COVID-19 ini, ya kan. Jadi mau nggak mau nih pasti laporan keuangannya berubah lagi. Pasti ada juga yang soal proyek-proyek ditunda, pasti kan ada kan. Nah, dari hasil kita bertemu dengan berbagai industri di sektor kelistrikan, itu baik dari IPP swasta maupun dari industri kabel maupun dari turbin dan lain sebagainya ya. Ya, mereka bilang sama juga dengan ini dari asosiasi. Misalnya katanya dari AKLI juga yang ngomong, terus juga dari APPI. Emang untuk proyek 2020 ini tidak ada tender baru kan? Ya kan, imbasnya ke situ untuk sektor ekonomi. Nggak ada proyek baru. Mereka juga mengerjakan dari proyek-proyek tahun lalu. Tapi dia tetaplah berbisnis hubungannya dengan PLN seperti itu. Dan dengan yang lainnya juga. Jadi memang selama pandemi ini salah satunya terhambatnya ekonomi dan mempengaruhi sektor kelistrikan ya Bang? Iya pasti. Khususnya perusahaan-perusahaan yang di bidang listrik. Nah kira-kira kerugiannya apa aja sih Bang terhadap perusahaan itu? Ya kalau dibilang kerugian ya pasti pendapatan ya pasti akan menurun ya, karena tidak ada proyek baru yang dijalankan gitu. Terus juga sementara ini mereka juga sedang menunggu pembayaran dari proyek sebelumnya yang sudah dikerjakan gitu kan. Ya untuk beberapa yang saya wawancarai sih, untuk karyawannya mereka juga masih melakukan WFH, tapi untuk yang di pabriknya dia juga menggunakan sistem 3 shift seperti itu kan. Itu kan juga termasuk langkah-langkah menerapkan protokol dari COVID-19 ini. Baik, jadi tergantung pemerintahnya ya Bang, bagaimana cara menanggulangi menindaklanjuti proyek-proyek kelistrikan ini. Intinya semua untuk mencapai 35.000 megawatt ini sukses, itu semua harus terjalin kerjasama yang baik antar setiap pihak gitu ya, baik pemerintah, operator maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kelistrikan, ya kan, supplier, YKB, macam-macamnya itu harus terjalin kerjasama yang baik, bisnis yang baik seperti itu. Oke, jadi memang harus diperlukan keterlibatan dari kerjasama perusahaan-perusahaan listrik dan pemerintah ya, agar untuk mencapai sebuah keberhasilan proyek tersebut gitu. Nah kira-kira ada tambahan lagi nggak Bang? Oh ya, mungkin dari sisi persaingan bisnis ya. Ini juga saya hanya ingin menyampaikan saja dari suara-suara baik itu dari asosiasi maupun produsen-produsen lokal kita. Sejatinya bukan hanya penundaan proyek yang jadi masalah, tapi juga
kurang baiknya pelaksanaan soal penerapan tingkat komponen dalam negeri khususnya untuk produk-produk di sektor kelistrikan. Itu menjadi menjadi hambatan juga sih untuk produsen lokal untuk cepat tumbuh gitu kan. Contoh-contoh produknya itu seperti apa? Ya contoh produknya macam-macam lah. Kita kan sekarang juga sudah bisa bikin trafo, bikin kabel yang tegangannya cukup yang tinggi gitu kan. Tapi kan di sisi lain masih ada nih gempur-gempuran produk-produk dari luar. Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya yaitu harus dijalankan TKDN itu agar industri lokal kita juga hidup, karena kan mereka ini juga menghidupkan banyak orang kan, dengan mempekerjakan orang banyak itu gitu. Juga kalau misalnya ada perusahaan asing yang ingin menjual produk ke Indonesia, ya kalau bisa sebenarnya mah dia masuk ke Indonesia buat pabrik aja di Indonesia sebagai pabrik komponen ya, untuk menyuplai kebutuhan dari pabrik yang sudah ada. Jadi lebih mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dan produk lokal ya sebenarnya. Iya, itu harus lah. Itu yang harus kita jalankan. Karena ini kan bagaimana negara kita mau maju, mau cepat berkembang ekonominya, kalau persaingan aja seperti ini. Sebenarnya kan regulasinya sudah jelas itu kan. Soal TKDN itu regulasinya sudah jelas. 45% kalau nggak salah. Iya, 45%. 5% ya. Oke, mungkin itu dulu ya Bang. Nanti kita ada season 2-nya nih, ada episode 2. Nah, nanti teman-teman yang masih penasaran bisa pantau akun kita informasi selanjutnya ya. Dan juga jangan lupa senantiasa untuk membaca artikel-artikel atau berita-berita terbaru yang ada di web listrikindonesia.com. Dan juga di majalahnya kan? Iya, kita ada majalah di juga. majalah di situ 3. Jadi yang penasaran tentang situasi sektor kelistrikan di saat pandemi ini bisa baca di edisi 73 ini. Dan untuk edisi 74 insya Allah kita akan membahas tentang ini kan, soal mega proyek ya Bang. Meneropong. Nah, jadi itu juga menjadi pertanyaan bagaimana solusinya sektor kelistrikan di Indonesia ke depan ya. Betul sekali. Untuk langganan bisa di mana kan? Untuk langganan bisa di bawah ini ya. Ya, Hubungi nomor di bawah ini untuk teman-teman informasi selanjutnya ya. Baik, mungkin itu aja perbincangan kali ini ya Mas. Semoga itu juga bisa menambah wawasan tentang kelistrikan buat teman-teman semua, khususnya anak-anak muda milenial yang mesti wajib tahu nih perkembangan berita tentang kelistrikan di Indonesia ya. Baik, untuk Civitas Akademika itu iya, majalah listrik itu sangat penting untuk dibaca, karena kan mereka juga nanti setelah lulus akan ke industri itu juga kan. Nah di sini kita kan membahas dari berbagai industri, perusahaan, mau itu macam-macam deh kan. Itu berguna juga tuh buat para mahasiswanya yang sedang betul duduk di bangku kuliah. Pantau terus ya Instagram kita listrikindonesia.com. Baik, saya Sultan sebagai host undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istri. Mantap.